Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore lagi untuk teman-teman paguyuban ya. Ketemu lagi dengan saya, Kang Ede MC dari Semapur, Semanik Punya Cerita. Tentunya pada sore hari ini saya sudah bersama paguyuban atau bersama dengan angkatan 95 ya. Alumni angkatan 95. Siapa beliau? Beliau adalah Kang Benny Halaludin. Beliau adalah rekanan dari restoran Yoshinoya yang menyediakan produk Fiesta khusus seafood, dan beliau juga adalah seorang owner dari pet shop dan klinik hewan. Mau tahu tentang dia siapa, bagaimana kesehariannya, dan bagaimana sih waktu zaman-zaman SMA? Kita langsung saja, Kang Benny Halaludin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Kang Benny, dokter hewan, DRH, dokter hewan yang mau berobat, silahkan ke sini ya. Maksudnya buat hewan peliharaannya ya. Kang Benny. Siap. Alhamdulillah ya bisa ketemu Kang Benny. Ini Kang Benny tahun berapa ya? Silakan deh perkenalkan sama teman-teman di paguyuban. Tahun berapa sekolahnya dulu, terus kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, dan siapa wali kelasnya, atau sekarang tinggal di mana sih Kang Benny? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. hatur nuhun udah kedatangan tim Semapur Ya. Dengan penuh rasa bangga sudah bisa ketemu teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya. Saya Benny Halaludin, angkatan 95, berarti 95, masuk ya? itu 92 ya. 92. 92 masuk kelas 1 5, wali kelasnya Pak Arti. Oh, Pak Arti, guru Arti. kesenian ya? Ya. Lanjut kelas 2 itu saya masuk kelas fisika A1, Satu. wali kelasnya Bu Lina. Bu Lina ya. Lanjut kelas 3 karena cuma satu dulu, A1-nya cuma satu, ya jadi dari kelas 2 kelas 3 orang-orangnya itu juga Itu tuh juga. cuma satu kelas. Iya. Wali kelasnya Pak Asep. Pak Asep Pak ya. Asep, fisika. Rumah? Itu rumah sekarang saya posisi ada di Kampung Cibogo, Gang Menteng. Cibogo, Gang Menteng. Cibogo, Gang Menteng. Iya. Saya asli sini, sempat membara ke Jakarta 3 tahun, kemudian balik lagi ke daerah Cibogo ini. Wah, baik. Siap. Kang Benny. Ini luar biasa, saya tadi dari pagi sama teman-teman tim Semapur diberikan gambaran tentang Kang Benny ini. Luar biasa ini, selain dokter hewan, juga punya usaha di bidang seafood, makanan ya. Nih teman-teman, yang teman-teman lihat di sini adalah ini produk-produk beliau nih, yang dimana beliau adalah rekanan salah satu restoran ya. Nih Kang Benny, sebelum masuk ke sini nih, Ya. jadi lapar saya. Aduh lapar. Yang mau ayo merapat ke sini ya. Kang Benny, dulu zaman-zaman SMA Negeri Ciawi ya dulu, Kang Benny udah di sini rumah. Rumah saya, bapak saya ada di sebelah. Jangan jauh. Pak Haji itu? Ya. Oh, Pak Haji Hasan. Pak Haji Hasan Ya. ya. Berarti emang di Cibogo asli Orang ya? asli Cibogo. Dari kecil Cibogo ya? Siap. Nah, itu kenapa pilihannya ke Semanik? Padahal kan di sini ada SMA Cisarua. Waktu ada belum? Belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. Ah. Belum ada. Jadi kalau zaman baheula mah Hmm. Ciawi itu bagi orang sini emang orang ya pilihan utama lah ya. Karena SMA negeri juga belum ada. Yang terdekat kan SMA Sejahtera sini. Oh, Sejahtera. SMA Ya. Sejahtera. Pilihannya kalau nggak ya ke Ciawi ya ke swasta. Swasta. Dan alhamdulillah walaupun dengan name yang mepet, saya bisa diterima di Mepet ya? ya, bisa diterima di Ciawi. Mhm. Gitu. Itu dulu pemikirannya harus ke Ciawi karena dekat berarti. Apa karena favorit apa gimana sekolah? Satu yang pasti favorit. SMP saya SMP bukan di Ciawi ya. Bukan. Saya dulu Cisarua. Cisarua. Yang di yang di Pasir Angin itu. Serangin ya. Ya, orang situ target utamanya adalah emang ke Ciawi. Oh. Dan alhamdulillah itu tadi dengan yang mungkin ala kadarnya pas-pasan. Ya alhamdulillah saya selalu diberi sedikit keberuntungan ya. jadi ngepas terus, masuk ke SMP negeri juga ngepas, masuk ke SMA negeri Ciawi juga ngepas. Tapi alhamdulillah. Ya. Masuk kedokteran juga ngepas. Betul. Dan itu pun dengan saya masuk lewat zaman dahulu disebutnya PMDK. PMDK. Jadi jalur rapot, 3 orang dari Ciawi yang masuk diterima di IPB. Salah satunya saya. Jadi ya itu lagi mungkin Allah memberikan jalannya ke situ. Dan
bagi orang kampung mungkin belum kepikiran juga ya, Oh, iya. masuk dokter hewan sebenarnya. Iya. Dokter hewan itu Bentar, apa? bentar. Nyebut hewan jangan ke sana dong, jangan ke Bang Opung dong. Tadi udah disiapkan makanan utamanya. Alhamdulillah. Apa teman-teman paguyuban ya, teman-teman paguyuban ya. Bang Opung kalau kemana-mana biasanya nggak ikut ya karena selalu tugas gitu. Tapi pas ke dokter hewan dia ikut, mau berobat katanya. Dan siapin makanannya khusus. Oke, kembali ke zaman SMA, masa-masa SMA, Kang Benny. Waktu di SMA Ciawi, apa sih yang pengalaman yang Kang Benny nggak bisa lupa nih? Ya memori indah mungkin. Dulu di SMA seperti apa sih? Satu, yang paling utama dulu yang akan saya terkenang di Ciawi adalah patahnya tangan saya. Oh, kenapa tuh? Asup sekolah pertama kali mulai masuk sekolah ini mungkin ya ada sedikit ngagaya lah di lapangan depan sekolah itu ada tempat angkat tubuh tuh. Oh, Di lapangan upacara di depan kelas itu saya tuh loncat. Udah kena tuh si pegangannya udah kena tapi ngayun lepas jatuh patah. aduh. Nah ini juga saya mau ya mungkin harus berterima kasih tuh ke angkatan 94 berarti 94 ya. PMR yang saat itu bantu saya handle putus beneran ini apa gantung kayak gelayut ya. Ngampleh gitu. Ngampleh, patah dua tulang di sini patah dan Itu lagi gimana lagi begini? enggak loncat dari kejauhan kayak itu. Oh. Ngayun lepas. Tadi namanya ngagaya. Tadi namanya nggak gaya. Ngagaya gitu ngegantungan, ada begitu benernya. Ya. Oh, lengan heula. Loncatan pertama berhasil. Loncatan kedua mungkin karena ini tangan basah keringetan. Dan yang ingat kata-kata yang pertama yang muncul saat itu, lengan aing potong. Ya Allah ya. Itu yang nggak akan terlupa satu dulu di situ. Yang kenangan-kenangan yang lainnya banyak lah. Itu pahit lah, kenapa pahit? Ya itu kan pahit tapi jadi betul. Jadi indah saat ini bisa diceritain gitu ya. Ya sesuatu hal yang sifatnya bisa diceritakan. Iya. Ada lagi ya? Yang berikutnya saya tukang main pingpong. Lawan saya Pak Tata, zaman dulu mungkin angkatan 96 masih ada Pak Bambang di situ. Pak Bambang ya? Nah, itu lawan musuh saya. Oh. Musuh bebuyutan. Bola tenis. Ya. Oh, tenis meja, ya. Itu yang akan terlupa. Saya tukang main pingpong di sana. Kalau yang lainnya sih ya standar untuk sekolah bahwa karena satu kelas dari kelas 2 sampai kelas 3 dan saya tuh bukan tipe orang yang gaul, punya temennya alhamdulillah karena di kelas fisika itu mungkin orangnya nggak gaul, sebagian besar nggak gaul. Jadi sebagian besar emang tukang belajar kali ya. Jadi ya alhamdulillah tapi jadi sedikit nyambung karena di kelas lain nggak salah kalau yang namanya SMA biasa suka ada yang grup grup apa istilahnya kalau zaman sekarang ya yang kelas atasnya lah yang kayak gitu. Oh iya, nah kalau saya mah kelas ece lah kayak gitu. Kelas terik, kelas kakap gitu ya. Iya. Oke. Jadi waktu zaman itu kalau saya boleh hanya langsung ke Kang Benny nih. Ya. Aben itu sebetulnya tipe orang yang pendiam kah atau rame kah atau heboh kah waktu zaman SMA? Saya akan nyebut saya akan ada di tengah. Nah, saya tuh tipe orang yang susah gaul, minderan, ditawarin ngomong kayak gini, saya belum, saya nggak yakin bisa ngomong lancar gitu. Bisa ngomong lancar, Bu Seli harus ngojok-ngojok saya dulu untuk bisa mau ya tapi kalau sudah akrab sebenarnya saya bisa insya Allah untuk seperti ngobrol biasa aja ya. gitu kan. Okay. Dulu waktu SMA jurusan apa? Tadi fisika. Oh berarti kira-kira nyambung nggak dengan pekerjaan yang sekarang? Nyambung ya? Nyambung sekali. Karena basic sebenarnya kan sebenarnya dulu ada A1 fisika, biologi sama PS ya. Sebenarnya emang yang paling itu sebenarnya biologinya, tapi orang fisika banyak juga belajar tentang biologi dasarnya. Dan yang masuk pertama kali ke IPB itu dasarnya itu fisika, biologi, matematika itu emang benar-benar harus kuat di situ. Oke. Ini saya menarik dengan Pak Kang Benny ini. Beliau adalah dokter hewan yang tadi Kang Benny bilang
nggak terpikir gitu ya. Bahasa kasarnya mohon maaf boleh bisa dihitung dari Cisarua itu dokter hewan berapa orang sih gitu kan. Nah, kenapa Kang Ben itu milihnya dokter hewan gitu? Kenapa nggak dokter gigi, dokter yang sudah ya bahasa kasarnya sudah umum lah gitu? Betul. Alasan utamanya sebenarnya saya punya saudara kakak ipar lah, adiknya kakak ipar itu yang dokter hewan, lulusan IPB juga. Dan saat itu dia lulus kuliah itu saya tahu dia sangat mudah sekali dia kerja gitu. Dan jadi udah kebayang, dan memang sebenarnya masuk IPB lewat jalur PMDK itu dikasih kesempatan 5 milih jurusan kan. Salah satunya jurusan dokter hewan itu dengan alasan itu tadi sebenarnya. Ada saudara yang lulus gampang dapat kerja. Dan emang sebenarnya ya syukur alhamdulillah saya diterima tadi. Dari mulai pilihan yang segala macam itu yang akhirnya dipilihnya ya dokter hewan. Ya apakah saat itu ya itu tadi keberuntungan segala macam ya. Yang saya akhirnya milih ke itu. Ya nanti kalau mau cerita lagi, mau sharing bagi teman-teman kakak kelas yang punya anak yang mau lulus SMA, sebenarnya dokter hewan itu satu bidang kerja yang kalau mau dibilang peluang kerjanya itu sangat besar gitu. Ternyata ya. Jelek-jeleknya nih nggak kerja dimanapun itu tadi buka praktek. Ya, saya sekarang saya ada klinik di depannya Ampera di Selarong situ, nggak salah. Ya dulu istri saya yang jaga, tapi sekarang karena full kerja, dia akhirnya serahin ke teman yang handle di situ. Bidang kerjaannya dari mulai itu tadi dokter hewan praktek, kebun binatang, peternakan, peternakan ayam, sapi, kuda, babi segala macam. Sekarang perikanan. Nah jalur saya adalah jalurnya ada di perikanan. Jadi ngurusin kesehatan udang, kesehatan ikan. Jadi gimana caranya orang petambak, perusahaan dan petambak yang customer kita, dia membudidayakan udang, melihara udangnya dari awal sampai akhir itu dengan selamat. Sehat. Sehat. Walafiat. Ya. Tuh dokternya ya udang aja dokternya, masa kita nggak ada dokter pribadi? Betul. Nah itu waktu itu masuk ke IPB tahun berapa? 95 itu. Masuk 95 setelah lulus langsung? Langsung. Kan PMDK. Iya. Nggak lewat dulu jalurnya apa satu lagi? UMPTN ya. UMPTN jalurnya. Nah kebetulan saya lewat jalur PMDK itu. Jadi orang belum lulus sebenarnya saya sudah diterima. Jadi pas kelulusan itu sudah ini, dan orang mau UMPTN, saat itu di IPB itu ada namanya matrikulasi, udah kuliah dulu 3 bulan. Waduh, luar biasa. Gitu ya. Itu setelah lulus itu langsung bekerja apa gimana? Ya, sebelum lulus sebenarnya saya sudah alhamdulillah rezeki lagi. Dari mulai kuliah tingkat 3 saya sudah kerja jadi asisten di lab mikrobiologi, ngurusin bakteri. Jadi kalau kita banyak terima sampel dari perusahaan kayak KFC, perusahaan saus segala macam, kita terima sampel, jadi sudah bantu-bantu. Jadi yang namanya bobogohan mah modalnya sendirinya lah kas gitu. Terus modal ditawaran sebenarnya ditawaran juga jadi dosen di sana. Cuma ada salah satu dosen yang saya ikutin nyaranin lebih baik kamu di swasta. Jadi udah kebetulan ada swasta yang teman kerja duluan, dia mau kuliah S2 nawarin saya masuk ke situ. Itu nama perusahaan di pengolahan daging lah, daging, bikin sosis, bakso segala macam. Saya kerja di situ 5 bulan. Sebenarnya saya sudah ngelamar di perusahaan sekarang ini. Cuma yang minta saya masuk itu kebetulan dia lagi training dulu di Thailand selama 3 bulan. Jadi saya kerja dulu di perusahaan dari pengolahan daging, habis itu dia balik manggil saya lagi untuk masuk di situ, dan itu satu emang saya lebih tertarik masuk ke sini. Ya udahlah saya terima saya di sini. Jadi antara pekerjaan dokter hewan itu sendiri dengan makanan yang sekarang di depan saya ini nyambung. Jadi Aben ini sebagai peneliti makanan ini udangnya sehat apa enggak gitu. Jadi kalau fungsinya dokter hewan untuk yang produk seperti ini ada 2. Satu kayak yang sekarang saya kerjakan, itu memeriksa, mendiagnosa si udang itu sehat atau tidak sehat. Jadi selama dia proses budidaya. Ada dokter hewan lagi sebenarnya yang bisa berperan di dalam processing pembuatan ini untuk quality controlnya. Itu juga dokter hewan bisa berperan juga di situ. Jadi yang cold storage processing membuat produk-produk ini juga sebenarnya bisa itu tadi yang kerjaan saya pertama, membuat
dosis segala macam, saya sebagai quality control, quality assurance-nya di situ, bahwa menjamin bahwa produk yang diproses di situ, yang dibuat di situ sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Gitu. Luar biasa nih ya. Ini namanya apa nih? Ini sebenarnya makanannya tom yum, tapi di situ ada produk yang Cikua, yang produknya dari perusahaan yang Fiesta Seafood-nya, kayak gitu. Yang ini ikan dory stick, kayak ikan patin lah ya, patin. Ini somai shrimp roller. Jadi dari udang. Ini somainya dari udang. Somai udang. Nah, ini berarti yang dory ini doang. Iya. Boleh saya coba ya? Boleh. Mudah-mudahan itu sausnya saus buatan istri, mudah-mudahan sih. Coba sambal. Ini sambal apa? Udang? Bukan. Oh, bukan. Enggak campur udang. Mantap. Ternyata bener ya, untuk menjadikan makanan itu enak, lezat, nikmat itu harus didukung dengan bahan-bahan yang memang sehat ya, termasuk udangnya. Berarti ini yang AA teliti itu udang dan ikan yang ada di pengolahan itu sendiri? Bukan, kalau yang sekarang saya kerjakan sebenarnya udang yang ada di tambak. Oh, ditambah. Jadi gimana caranya perusahaan itu dalam membudidayakan udang itu mencapai target produksinya. Misalkan, harus tercapai dalam skala 1 hektar tambak itu harus mencapai produktivitasnya 20 ton. Supaya tidak ada penyakit, karena di udang ini benar-benar emang faktor resiko terbesarnya adalah masalah penyakit. Betul. Virusnya macam-macam. Jadi kalau sekarang orang yang masalah corona ini ngomongin real time PCR, uji swab test pakai real time PCR, itu mah kerjaan saya sehari-hari. Jadi udah kita kerjakan. Tapi khusus untuk udang ya. Untuk hewan. Untuk hewan. Tapi emang ada gitu hewan yang kena penyakit yang apa sih? Yang hewan kena penyakit apa sih yang paling parah buat dia? Kalau untuk udang, kalau cerita udang, ada namanya virusnya white spot syndrome virus, WSSV. Itu paling mematikan buat udang. Ya. Jadi kalau sudah kena itu, hitungan 3 atau 5 hari sudah pasti lewat. Wah, harus lockdown tuh udang tuh. Betul. Istilah lockdown itu di dalam budidaya kita nama sebenarnya biosecurity. Jadi gimana caranya si penyakit itu tidak masuk, dan setelah masuk, kalau misalkan itu masuk, gimana penyakit itu tidak menyebar dari satu kolam ke kolam yang lain. Itu namanya sebenarnya biosecurity. Sebenarnya istilah karantina, istilah lockdown itu sebenarnya sudah umum juga. Nah, berarti nih dengan pembicaraan saya sekarang dengan Kang Benny nih, kan ada beberapa orang yang dia itu kalau lagi ngusep gitu ya, mancing lah gitu ya, atau dia nyair kayak bahasa Sunda nama gitu, nyair, suka dapat udang kan, itu jangan sembarangan dimakan ya ayah. Kak, ada sebenarnya ada yang kayak gitu disebutnya ada penyakit yang sifatnya zoonosis, jadi menularkan penyakit dari hewan ke manusia. Di ikan ada salah satu namanya Vibrio parahemolyticus. Memang itu tadi fungsinya quality control itu tadi memastikan bahwa si udang yang akan diolah tadi ini masuk ke dunia yang pabrik nih. Iya, pabrik. Olah ini tadi gimana udang yang akan diolah itu tidak boleh mengandung satu penyakit yang bisa menyebabkan si manusia sakit. Itu namanya bagian quality control atau quality assurance, memastikan itu ada lab mikrobiologinya sendiri. Itu yang salah satu bakteri. Ada salah satu bakteri yang sifatnya lumayan bisa bikin orang mencret lah kalau makan. Kalau ada itu maksudnya di hiji-hiji gitu, hiji-hiji. Mau ngambil yang ngarantai mah usep. Jajang gitu. Apa keseluruhan gitu. Enggak. Kalau istilah kayak itu namanya sampling. Sampling saja. Ada dalam misalkan satu petak atau itu satu ton udang itu harus ngambil berapa banyak sampel. Itu ada standarnya. Standarnya. Jadi kalau misalkan ada taruh misalnya ngambil 10, dari 10 itu cuma satu yang terindikasi, berarti masih masuk aman. Kalau misalnya ini ada satu ton satu tambak datang masuk. Saya ambil sampel, misalkan cuma 250 gram atau 1 kilo lah saya ambil. Kalau ternyata sampel tadi menunjukkan bahwa mengandung si tadi Vibrio parahemolyticus tadi, 1 ton itu nggak boleh diapa-apain dulu. Itu namanya sampling. Luar biasa. Harus diolah dulu atau diapakan untuk bisa. Jadi misalkan nggak boleh produknya mentah, tapi harus di cook, karena nanti kalau udang itu kan macam-macam. Dia bisa
kalau udang bagusnya kenapa harganya mahal dan standarnya harus tinggi karena banyaknya ekspor. Oh. Kenapa harga udang itu bisa cenderung relatif lebih bagus dibanding harga ikan. Kalau ikan kan banyaknya domestik, kalau udang banyaknya ekspor. Jadi standar pemeriksaannya pun harus benar-benar qualified maksimal banget. Oh, macam-macam sertifikatnya yang harus dipenuhi itu bagi satu pabrik itu. Nah, salah satunya itu tadi. Kalau satu sampel itu bermasalah, itu tadi rombongan itu nggak boleh diapa-apain dulu. Pilihannya itu dibuang atau diolah untuk dimasak dulu lah supaya nanti dites lagi tuh. Jenis produk yang lain seperti itu. Oh gitu. Kalau misalkan untuk memeriksa satu hewan atau anggaplah saya bisa udang. Nah, untuk menyatakan dia sehat nih, si udang ini sehat, itu ada berapa tahapan tuh untuk supaya setelah dites tuh ini oke, ini udangnya oke dan sehat. Nah itu ada berapa tahapan tuh untuk supaya jadi ini? Kalau bicara ini ngomonginnya yang ditambak ya, bukan processing dulu. Ini bukan ditambak. Ditambak itu yang paling sederhana karena dengan gejala klinis. Jadi biasanya kita ada namanya anco, tempat ngasih pakan. Misalnya kita lihat, lihat fisiknya seperti apa, warnanya seperti apa, ususnya seperti apa. Itu namanya pemeriksaan fisik, gejala klinis. Nah nanti dari situ bisa di laboratorium, dicek, dibawa sampel jadi orang lapangan, kirim ke lab saya, cek. Terutama langsung karena yang berhubungan yang penyakit paling parahnya ada virus, jadi uji langsung pakai tadi PCR tadi. Jadi lebih cuma dua sih proses yang besarnya, tadi uji di lapangan, uji klinis namanya, dan uji di laboratorium. Gitu. Masuk PCR tadi itu di lab ya? Di lab. Wah luar biasa, ternyata memang dokter hewan itu memang spesifiknya luar biasa. Nah, AA selama itu untuk mendapatkan gelar DRH itu berapa tahun? Oke. Dokter hewan hampir sama dengan dokter biasa, dokter umum. Jadi kuliah dulu 4 tahun, dapetin sarjana S1, sarjana kedokteran hewan. Habis itu harus ikut koasisten 1,5 tahun untuk dapetin gelar dokter hewan. Nah itu setelah dapat gelar dokter hewan itu buka praktek di? Saya nggak praktek. Oh nggak praktek. Secara kebetulan saya nggak ada kalau minat langsung praktek. Buka klinik gitu? Buka klinik sebenarnya nggak. Ini juga saya mungkin klinik saya ini yang saya punya mungkin baru 4 atau 5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun kebelakang saya punya klinik masalah ini. Jadi kalau ketertarikan saya untuk langsung ngadapin itu tadi, saya tuh nggak gampang gaul. Ngadapin yang dihadapin hewan sebenarnya bukan hewan yang benar. Yang dihadapi namanya klien, manusia. Orang yang membawa hewannya itu. Iya, Assalamualaikum. Mau cingering ya, gitu kan? Ya, saya dalam hal komunikasi saya agak membatasi diri untuk itu. Saya terlalu bawa emosi segala macam. Saya kalau misalnya ada orang yang konsultasi, ada yang ini harus benar-benar bisa benar-benar sehat. Ya. Maaf ya, Kang. Saya cobain ini satu ya. Langsung dibawa lah. Satu aja. Itu bumbunya lada hitam. Dia nggak bisa makan udang, alergi. Tapi kalau mau makan, saya siapin insidal. Paling pinter. Nggak, udah tahu saya nggak suka udang, nyobaan udang. Ke dokter hewannya salah nih. Oke, lanjut. Ini untuk pemeriksaan tadi udang ya. Kalau misalkan kayak hewan kucing, anjing, kuda misalnya gitu ya. Itu untuk proses menuju atau menunjukkan bahwa dia itu sehat itu sama prosesnya kayak tadi. Uji yang 2 itu. Nah, tapi kalau bisa dasarnya dua. Uji klinis. Tapi uji klinis kan banyak ini dulu kalau di bedanya manusia dengan hewan. Tadi yang pertama yang harus dilakukan nanya yang namanya anamnesa disebutnya. Anamnesa itu laporan dari si pemilik hewan itu tadi. Kenapa si hewan itu dibawa ke dokter hewan? Ada apa di rumah tuh? Masalahnya apa? Mencret kah, nggak mau makan kah, atau apa? Itu namanya anamnesa dulu. Jadi kita dapetin pernyataan, informasi atau sejarah dari si
si hewannya itu. Baru memeriksa hewan. Memeriksa hewan dari mulai mengukur suhu, disebut pengamatan luar, diraba, dipalpasi, ada ada istilah kayak gitu macam-macam ya, dari mulai meriksa mata, meriksa mulut, kadang meriksa anus segala macam, uji kelunturan kulit juga kita periksa. Lebih ribet sebenarnya dibanding, dan kalaupun itu tadi mengarah terhadap satu virus tertentu atau satu penyakit tertentu atau butuh gambaran lebih dalam lagi, baru diuji uji laboratoris, misalnya darah kah atau misalnya uji feses kah, dicek. Kalau kucing kan banyaknya biasanya karena penyakit cacing juga, atau karena jamur bisa ngecek mikroskopis. Nah, sekarang masuk ke makanan nih, A. Nah, ini akan sebagai rekanan lah ya, dari satu restoran. Itu dari tahun berapa nih? Kalau sebenarnya gini, Yoshinoya, restoran mungkin teman-teman mudah-mudahan sih cukup familiar dengan Yoshinoya, salah satu restoran ala-ala Jepang lah. Itu satu grup sebenarnya dengan perusahaan. Jadi salah satu, kalau bahan yang dasarnya seafoodnya itu source-nya itu dari perusahaan saya itu. Jadi manajemen atasnya sih sebenarnya satu owner, jadi kita ada keterkaitan. Makanya untuk nanti untuk kuis mungkin saya siapin itulah voucher makan di Yoshinoya. Hadiahnya, hadiahnya nanti ada voucher makan di Yoshinoya ya. Tentunya dengan para panitia dari Semapur. Oke, A. Untuk makanan sendiri nih, A, ya, itu kan terbatas dengan udang dan ikan. Ya. Ada nggak dengan hewan-hewan yang mungkin dirasa aneh gitu, kayak kepiting gitu kan, atau misalkan cumi gitu kan, jarang banget nih makanan yang ini. Di sana di perusahaan A yang ini menyediakan nggak misalkan ini roll Shrimp roller. Shrimp roller. Udang ya? Ada nggak nih shrimp roller misalkan kepiting gitu? Saya sih nggak yakin ada. Dia nggak besar ya, karena kepiting itu bukan yang dibudidaya sih sebenarnya. Jadi kita sebenarnya perusahaan mengolah makanan yang hasil budidaya kita besarnya gitu. Jadi kalau ada itu tadi patin, nila, lele, kita jual ininya olahannya. Tapi kalau yang bukan budidaya, kita sih mungkin ada tapi sangat-sangat kecil, hanya untuk supply, hanya memenuhi permintaan sedikit aja. Karena sebenarnya dasarnya itu, kita ini perusahaan terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir. Jadi kita nyiapin calon indukan. Calon indukan perusahaannya ada di Hawaii sama Florida. Kemudian nanti indukan itu nanti dikirim ke Indonesia. Kita punya di beberapa lokasi, Lampung, Medan, Surabaya, Situbondo, Anyer, Pangandaran. Nah itu nanti memproduksi bibit benihnya, benih si udangnya. Nah itu nanti kita besarkan, ada di tambak kita di daerah Lampung, kemudian dan juga banyak di customer. Nah ke customer itu kita jual pakan, pakan sama obat-obatan. Nah salah satu bentuk dari servis perusahaan itu, after sales service-nya lah, mau cek orang kendaraan mah. Jadi siap petambak yang membeli pakan produk kita, mau buat bibit maupun pakan maupun obat-obatan, kita servis kesehatan free of charge. Jadi kalau sekarang bapak-bapak swab, ibu-ibu swab yang corona itu butuh biaya sekian ratus ribu atau sekian juta, ini kita buat gratis. gratisan. Mumpung gratis nih, saya punya peliharaan. Dia kalau minum obat itu selalu bengep-bengep gitu ininya. Itu gimana tuh? Apa dia kena alergi apa gimana tuh kalau hewan begitu? Ya hati-hati kalau kucing terutama. Ini bagi pecinta hewan peliharaan ya. jangan terlalu sok tahu, jangan terlalu percaya sama Google. Jadi sebaiknya datang ke konsultasi ke dokter hewan, karena belum tentu obat di manusia itu cocok untuk di hewan peliharaan. Salah satu contohnya tadi yang mencontohkannya benar sebenarnya, walaupun targetnya benar. Iya, benar target. Ada kasus seperti itu. Salah obat. Efeknya tuh tadi bengep. Tuh. Di kucing terutama. Di kucing ya. Jadi kalau jadi memang saya punya kucing. Jadi ada yang ngasih tahu, Kang,
udah dikasih aspirin aja yang gini gitu, dikasih obat ini aja. Nah itu dikasih itu ternyata mukanya malah banget berarti itu hewan itu terindikasi alergi ya? Oh sama kayak orang ya. Saya punya teman juga kayak gitu juga sama tuh ya. Kebetulan namanya biasa. Iya. Oke Kang, ini luar biasa nih. Produknya apa aja sih yang ada di rekanan Akang nih, perusahaan Akang? Macam-macam, saya nggak terlalu hafal. Nah ini sebenarnya ada satu nanti goodie bag juga, barang cooler bagnya. Boleh ada nggak tadi goodie bagnya? Coba. Ada. Coba. Itu yang nanti saya jadikan coba ini juga biar apa? Ya. Paguyuban ada yang mengenal. Ya. Nah, oke. Nah ini teman-teman ya, ini ada ini bakso ya? Bakso. Ini bakso ikan. Ini bakso ikan. Ada di sini. Ada di sini bakso ikan ya. Ini juga ada ini dori sticknya ini. Dori stick. Dori stick. Ya. Ikan dori berbentuk stick. Ya. Ini ada shrimp somai. Ini somai ya, ada somai, shrimp somai ya. Nah, ini ada juga ini rolet ya, shrimp roll dan terakhir ada cipuanya ini. Cikua. Ya. Cikua ya. Nah, ini ikan olahan. Nah, jadi ini teman-teman juga yang mungkin senang yang siput-siput ya, untuk siput-siput atau makanan berasa ikan gitu ya. Teman-teman bisa langsung hubungi Kang Benny ya tentunya, karena itu bisa kalau beli di supermarket sudah ada. Sudah ada ya. Yang toko khusus itu di Fiesta Freshmart itu bisa didapat sih. Fiesta ya. Ya itu satu grup besar. Satu grup ya. Nah di Gadok itu ada di sekitar Gadok kalau salah ada. Bangunan ada ya. Jadi kalau teman-teman yang suka makan-makan ini wah luar biasa ya. Ya terutama yang memang suka ikan ya, karena ada beberapa teman-teman mungkin sama kayak saya, ada beberapa yang alergi ikan udang ya. Nah itu ada pilihannya kok, ada ikan dori ya, ada bakso bakso ikan juga ya. Nah oke sekarang untuk bisnis ini nih, bisnis yang jalankan sekarang selain di dokter hewan itu sendiri ya, berarti ini luar biasa nih. Di dokter hewan juga bagian penelitian juga dapat gaji gitu ya. Dari ini pun rekanannya juga dapat pemasukan luar biasa. Ini juga tadi ya saya memberikan semangat nih buat teman-teman mungkin yang angkatan yang sekarang nih 2020, 2020 ke atas. Jangan pernah takut untuk mencoba atau untuk cita-cita kalian tuh kalau dokter hewan ya sudah bagus kok. Peluangnya luar biasa, peluang kerjanya luar biasa. Kalaupun tidak bekerja di mana-mana, minimal buka praktek, betul ya? Seperti itu. Jadi semangat terus ya buat teman-teman semuanya, terutama buat adik-adik kelasku ya. Nah, untuk makanan ini sendiri nih, kalau misalkan sendiri berapa nih keuntungan dari rekanan ini sendiri? Apa sistem gaji? Apa? Kalau saya gaji. Gaji ya? Bisa gaji. Karena memang hanya untuk meneliti aja. Iya, saya kayak karyawan. Itu berapa di sini di rekanan ini berapa tahun kerja? 2002 udah 18 tahun. Oh, luar biasa. Nah, sekarang lockdown begini nih, Covid begini, masih banyak yang pesanan atau gimana? Ngaruh nggak? Ini, berpengaruh nggak? alhamdulillahnya industri ini salah satu dari 11 industri yang masih diizinkan untuk di kantor segala macamnya beroperasi karena menyangkut dengan hewannya, budidayanya maupun yang perusahaan juga jual pakan kucing segala macam, pet food segala macam. Jadi bidang itu tetap harus dijalankan karena nyangkut nyawa juga. Dan bagusnya itu. Dan kebetulan kalau ini sebenarnya kalau perusahaan besarnya itu diekspor. Ekspor ya. Nah, bagusnya lagi ekspornya kita kan ke Eropa, Jepang yang paling besar, sedikit ke Amerika. Nah, di sana itu kita suplainya itu lebih banyak ke supermarket, bukan ke restoran atau ke hotel. Jadi nggak terlalu terganggu ya. Alhamdulillah. Jadi di situasi seperti ini perusahaan masih bisa cukup stabil lah untuk bisa bertahan menghadapi COVID ini. Benar-benar. Kalau untuk antusiasme sekolah-sekolah itu ke fakultas dokter hewan tuh waktu zaman-zaman kemarin itu masih tinggi apa? Nah, ini ada pergeseran memang di era saya.
dokter hewan itu masih belum terlalu dikenal. Bidang kerjanya juga mungkin orang masih mikirnya terbatas dan memang lebih terbatas ke bidang peternakan. Yang paling gampang sebenarnya kalau lulus itu udah pasti kalau mau jadi sales obat hewan itu paling gampang. Itu paling gampang. Nah sekarang anak-anak muda ini dan emang ngetren juga sih sebenarnya di kalangan sekarang menengah ke atas budaya memelihara kucing itu, memelihara hewan kesayangan, nggak cuma kucing ya, banyak ragamnya. Itu sudah semakin meningkat. Jadi keperluan dokter hewan itu sangat-sangat meningkat. Jadi kalau melihat sekarang masuk yang berapa jumlah calon yang mendaftar masuk ke perguruan tinggi yang ada dokter hewannya itu, fakultas kedokteran hewan itu sangat-sangat tinggi. Jadi saingannya cukup lumayan dibanding mungkin di eranya saya. Jadi lebih ramai sekarang. Lebih ramai sekarang. Dan jadi orang sekarang itu tadi, dan kecenderungannya orang lebih senang berpraktek. Praktek. Iya. Oke nih, alhamdulillah udah ada sedikit pengetahuan, ternyata memang kita juga makan ikan atau udang tuh tidak boleh sembarangan juga, karena memang juga bagusnya gitu ya. Kalau untuk ikan-ikan yang ada di pasar itu, yang di supermarket itu udah melalui proses ini nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Sangat, kalau di ikan itu kecil peranan pemerintah untuk ngontrol itu ya. Tapi kalau daging itu harus, jadi yang namanya kayak daging sapi misalkan itu harus masuk ke rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu harus ada dokter hewan yang bertanggung jawab di situ. Jadi yang dia nanti mengeluarkan namanya nomor induk veteriner. Veteriner itu dokter hewan. Jadi daging yang keluar ke pasar becek atau apapun itu harus sudah ada cap dari daging itu. Kalau misalnya masih gelontongan gandumnya itu ada cap tuh di situ. Itu cap RPH, itu berarti udah diperiksa sama dokter. Gitu. Tapi kalau ayam begitu pun ayam pun walaupun misalkan banyak sekarang rumah potong unggas yang kecil-kecil, tapi itu sebenarnya mereka juga dikontrol. Ya, jadi kontrolnya lebih ini. Tapi kalau ikan jarang banget nih. Kalau misalnya langsung dari kolam, biasanya langsung main bawa aja ke pasar. Tapi bagusnya tadi, kalau bicara penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, di ikan dan udang itu sangat-sangat sedikit sekali, yang cuma beberapa aja. Tapi kalau untuk di unggas, sapi atau ayam tadi, unggas atau sapi itu sangat-sangat banyak, sehingga kontrol peranan dokter hewan itu harus. Nah itu kalau misalnya mau bicara lebih global lagi disebut One Health. One Health itu di mana peranan dari mulai industri hewan, kemanusiaan, lingkungan itu jadi satu. Jadi tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Mensejahterakan hewan dan mensejahterakan manusianya. Itu tujuan dari tadi One Health. Disebut program dunia untuk tadi menjaga kesejahteraan dan kesehatan baik hewan maupun si manusia. Anak berapa anak? Anak 3. Anak pertama di Semanik, kelas 1. Wah, Semanik ya. Sekarang masih Semanik nih? Iya, kelas 1. Luar biasa ya, alhamdulillah nanti jadi calon dokter hewan juga. Mudah-mudahan dia tertarik. Iya. Ingat, dunia ini dunia ke depan disebut 4.0, era digital, dan semuanya semua by aplikasi. Tapi dunia yang nggak akan hilang adalah dunia berhubungan dengan pangan. Dunia berhubungan dengan itu nggak akan hilang. Jadi kalau dokter hewan maupun dunia peternakan itu masih tetap akan dibutuhkan. Orang nggak akan makan aplikasi. Orang tetap akan makan yang namanya butuh protein ya pasti dari, kalau nggak ikan, kadang ayam, sapi, daging sapi. Jadi tetap akan ada kebutuhan itu. Walaupun mungkin nanti suatu saat, karena sudah ada sekarang yang namanya daging buatan ya. Ada? Jadi sudah tidak dijadikan dari hewan, tapi dia pakai sistem jaringan, jadi kultur jaringan, sudah ada. Waduh. Berarti teknologi udah ke arah sana. Rasanya gimana itu? Ya pasti akan ada beda, tapi dia bilang sih mungkin akan agak sedikit susah membedakan. Tapi harga mahal, karena itu teknologi dibuatnya di dalam lab. Suatu saat nanti ada daging yang berasal dari jaringan, bukan dari hewan. Ya. Awalnya dibuatnya dari sel hewan, tapi tidak dipotong, misalkan daging sapi tidak diambil dari potong daging sapi yang hidup, tapi dia dibuat dari lab. Kalau kayak manusia mah bayi tabung gitu men. Salah satunya sebenarnya teknik itu seperti itu, memperbanyak sel kan. Prinsip hidup apa nih?
Dulu saya tuh selalu kan bilang hidup itu menyenangkan. Setiap tahapan itu harus dianggap satu pencapaian untuk kebahagiaan tadi. Hidup itu kan untuk mencapai bahagia ya. Betul. Ya dinikmati setiap prosesnya. Tujuan untuk menjadi kita ini kan buat bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya. Ya udah, supaya mencapai bahagia nggak harus mencapai yang bahagia itu harus punya mobil 7 segala macam. Setiap prosesnya gitu, bagian dari proses bahagia tadi. Luar biasa. Kita mau reuni nih, ada masukan nggak buat teman-teman panitia atau ide gitu, saran? Kalau ngomongin ide, teman-teman panitia udah satu step di depan saya dengan keberadaan kayak gini juga sebenarnya itu tadi kayak selalu mengingatkan, walaupun saya benar-benar salut ya, kalian tiap hari akan selalu muter-muterin orang, mau dibilang gila dibilang tapi itu manfaatnya emang benar sangat besar ya, dalam arti ngingetin ini satu langkah, setiap hari ini satu langkah. Kalau mau dihitung misalnya countdown-nya hari itu kan sebenarnya ke arah walaupun nggak tahu nih jelas kan nih sebenarnya fix tanggalnya udah Juli, yang itu udah fix belum sih? Sebenarnya bisa countdown kan sebenarnya. Jadi yang bilang gila aja nih orang-orang Semapur ini tiap hari harus ngadain ini pindah imah jabanin misalnya kayak gitu. Tapi benar-benar salut. Mudah-mudahan nanti acaranya sukses. Itu aja. Jadi saya nggak akan punya ide karena ide teman-teman udah satu mungkin 1 atau 2 atau bahkan 10 langkah dibanding saya. Jadi ada acara kayak gini aja sebenarnya udah sangat hebat. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah diterima di rumahnya nih. Walaupun jujur ya teman-teman, tadi itu macetnya luar biasa. Betul. Macet banget di Sarwa karena padahal PSBB belum dibuka ya. Baru dibuka nanti tanggal 27 tapi macet ke puncak sudah luar biasa. Dan udah kalau nggak salah nih puncak ini nggak ada acara PSBB pun sudah mulai macet, apalagi udah dibuka PSBB seperti ini. Siap-siap aja. Tapi betah di sini ya. Pilihannya 2 sih sebenarnya. Di sini tuh kita punya kelebihan dari lingkungan ya. Dulu istri kan orang Jakarta, jadi saya pernah hidup di Jakarta juga. Dari akses segala macam Jakarta lebih ini. Tapi dari sini kita yang saya utamakan adalah itu tadi lingkungan bersih. Bisa dilihat depan sawah. Iya. Samping kanan kiri saya masih kebun. Jadi lingkungan itu bagi saya lebih utama. Masalah traffic itu sebenarnya kalau bagi orang sini asal bisa ngakalin, asal tahu salah, mungkin sekarang sudah lebih tahu. Sekarang kapan harus turun, kapan harus naik, cuma itu aja. Iya. Itu proses adaptasi lah. Iya. Oke, baik Benny hatur nuhun pisan. Waktunya mudah-mudahan sukses terus. Amin, sama-sama. Panjang umur sehat ya. Acaranya nanti juga terlaksana sukses. Amin. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke kuis ya. Di mana ini sudah beberapa ada pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Semapur ya. Boleh maju ke sini Heri, dan boleh di-shoot dulu deh. Shoot dulu boleh. Ya, oke. Ini siapa yang mau? Mangga, yuk. Iya. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman Semapur, selamat sore semuanya. Selamat menikmati hidangan yang sudah kita siapkan. Buat teman-teman Semapur tentunya ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja masuk ke channel Paguyuban, selamat sore ya. Assalamualaikum. Saya sekarang sudah mau masuk ke acara kuis ini ya teman-teman. Yang pertama adalah ya, Kang Benny ini adalah alumni angkatan 85 ya. 95 ya. Ya, 95 ya, berarti kakak kelas saya ini ya. Nah, beliau saat ini bekerja di mana ya? Bekerja di mana? Sebutkan perusahaannya dan tugasnya sebagai apa? Ya, tugasnya sebagai apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya sudah sedikit ngobrol tentang masalah makanan yang berhubungan dengan ikan. Nah, saya mau tanya, yang saya tanyakan adalah proses penularan penyakit dari ikan ke manusia itu nama lainnya apa? Nama lain dari proses penularan penyakit dari ikan ke manusia itu apa namanya? Nama lainnya ya.
Nah, tadi saya sudah menangkap itu. Terus yang ketiga adalah ada berapa tahapan untuk menyatakan bahwa ikan itu atau hewan itu bisa dikonsumsi dalam artian sehat. Jadi ada berapa tahapan pemeriksaan, ya, ada berapa tahapan pemeriksaan hewan untuk bisa kita santap dan aman dikonsumsi, ya. Ada berapa tahapan. Dan yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan one health, ya. Apa yang dimaksud dengan one health, ya? Itu berapa persen? 4 ya? Satu lagi ya, Teh? Satu lagi. Nah, Kang Benny itu kuliah di mana? Berapa tahun dan jurusan apa? Di tempat dia kuliah, ya. Jadi jurusan apa? Ya, jurusan apa? Terus kuliahnya di mana dan ngambil jurusan apa? Tahun berapa? Oke. Baik, teman-teman paguyuban, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi perlu saya beritahukan bahwa setiap harinya kita akan terus berkomunikasi dengan rekan-rekan alumni yang tentunya sudah mempunyai jadwal dengan kita. Insya Allah sampai reuni akbar dilaksanakan. Tentunya adalah tujuan kami menyatukan atau memperkenalkan seluruh orang-orang yang ada di alumni sesuai dengan angkatan-angkatan mereka supaya teman-teman juga nanti pas hari H-nya mengenal, oh ini si Kang Benny teh ya, yang dokter hewan teh ya gitu. Mungkin teman-teman yang mau ke reuni, aduh sekalian mau ucing gering gitu ya. Tapi Kang Benny nggak praktek ya kan, Kang Benny nggak praktek ya. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang di jalan ya, hati-hati di jalan. Yang mungkin lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan lagi santai sore ya, selamat beristirahat tentunya di rumahnya masing-masing dengan keluarga, menikmati makanan-makanan kecil tentunya. Dan saya kasih tahu juga teman-teman, tetap walaupun sekarang di Bogor ini sudah mulai rame banget ya, karena masih PSBB, tetap saya di rumah, stay at home ya, jangan kemana-mana, jaga terus kesehatan, pakai masker kemana-mana, cuci tangan ya, jaga kesehatan buat semuanya. Terima kasih, saya Kang Gede dari Semapur melaporkan. Dan tentunya ucapan terima kasih juga buat seluruh panitia dari Semapur ya, ada Kang Heri, Kang Opung, Teh Seli, Teh Ade atas kerjasamanya. Tentunya insya Allah niat baik kita akan menghasilkan hasil yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.